Assalamualaikum. Well, hello students. Today we are going to learn about list. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, di pembelajaran kali ini ada 2 poin yang akan Bapak sampaikan di sini. Poin yang pertama yaitu tentang the use of quantifiers. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tentang giving instructions. Are you ready? That's good. Here we go. Ini poin yang pertama, the use of quantifiers. Nah, teman-teman, jadi kita akan mempelajari tentang penggunaan quantifiers. Quantifiers dalam bahasa Indonesia yaitu kata pengukur seperti banyak, sedikit, dan beberapa. A quantifier is a word that expresses a quantity. Quantifier adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan kuantitas atau jumlah. Kemudian, we use quantifiers to tell the quantity of an object. Jadi kita menggunakan quantifier, kata pengukur ini, untuk menerangkan tentang kuantitas dari suatu objek without counting its number or amount precisely, tanpa menghitung bilangannya ataupun jumlahnya secara tepat. Karena jika kita ingin mengucapkan secara tepat, pastinya bukan menggunakan quantifiers, tetapi langsung menggunakan angka. Nah, teman-teman, di sini hanya akan ada 7. Here are some examples of quantifiers. Oke? Ada kata some, any, a lot of, a little, much, many, dan terakhir a few. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat penggunaan dari quantifiers yang tadi sudah disebutkan. Quantifier some, any, dan a lot of itu bisa dipasangkan dengan countable nouns ataupun uncountable nouns. Ya, jadi kata ini bisa dipasangkan dengan kata benda yang dapat dihitung ataupun kata benda yang tidak dapat dihitung. For example, there are some books on the table. There are a lot of books on the table. There are not any books on the table. Perhatikan. Nah, jadi bisa digunakan dalam atau dipasangkan dengan countable nouns, dengan kata benda yang dapat dihitung. Kemudian untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya kita menggunakan kata water. Oke? Contohnya misalkan seperti ini. There is some water in the jug. There is a lot of water in the jug. There isn't any water in the jug. Nah, teman-teman, khusus untuk kata ini hanya digunakan di dalam kalimat negatif saja ya. Tapi untuk penggunaannya bisa dipasangkan dengan kata benda dapat dihitung ataupun kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke? Khusus untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, itu kata bendanya tidak berubah ya. Kemudian untuk quantifier much dan a little, nah ini digunakannya hanya dengan uncountable nouns, yaitu dengan kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti water, milk, tea, coffee. For example, there is much water in the bottle. There is a little water in the bottle. Nah, teman-teman, jadi khusus ya digunakannya dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk kata benda yang dapat dihitung, jadi tidak menggunakan much ataupun a little. Next. Kemudian untuk quantifier many dan juga a few,
itu hanya digunakan atau dipasangkan dengan kata benda yang dapat dihitung saja. Oke, contohnya misalkan seperti kalimat ini. There are many books on the table. There are a few books on the table. Many artinya banyak, a few artinya sedikit. Oke? Jadi a few itu lebih sedikit daripada kata some. Jika some artinya beberapa, a few lebih sedikit daripada kata some. Kemudian di sini ada sedikit tambahan khusus untuk kata much dan many. Itu biasanya digunakan di dalam kalimat pertanyaan. Penggunaan how many hanya digunakan untuk menanyakan tentang benda atau tentang jumlah suatu benda yang dapat dihitung. Kemudian untuk how much untuk menanyakan tentang benda yang tidak dapat dihitung. For example, misalkan ini perbedaannya ya. How many books are there? Berapa banyak buku yang ada? How much water are there? Berapa banyak air yang ada? Nah, teman-teman, berbeda ya. Jadi penggunaannya, we cannot say how many water or how much book. Tapi nanti kalau how much book artinya bisa berbeda. Bukan menanyakan tentang jumlah, tetapi menanyakan tentang harga. Karena memang punya dua arti. Bisa artinya berapa banyak ataupun berapa harganya. Di pembelajaran kali ini, how much digunakan untuk menanyakan berapa banyak yang dipasangkan dengan kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Jadi begitu ya teman-teman, it's easy right? Next. Materi selanjutnya yaitu tentang giving instruction, yaitu memberikan perintah. Perintah di sini ditujukan atau dikhususkan seperti pedoman atau panduan ya. Oke, pastinya teman-teman pernah mengikuti langkah-langkah, misalkan jika teman-teman ingin membuat sesuatu. Nah, langkah-langkah tersebut itu bisa dikatakan instruction. Untuk penggunaan instruction kali ini kita akan menggunakannya dalam membuat sesuatu seperti makanan ataupun minuman. Oke? Sebelumnya, teman-teman simak dulu ya penjelasannya. To give instructions, we can use imperative form. Jadi untuk memberikan instruksi atau perintah, kita bisa menggunakan bentuk imperatif. Imperatif itu adalah bentuk kalimat perintah. Oke. In the imperative form, the verb is put in the front of the sentence. Dalam kalimat perintah, kata kerja diletakkan di depan, jadi di awal kalimat gitu ya. For example, take 2 slices of bread. Ambil 2 potong roti. Nah, teman-teman, kata take di sana adalah bentuk kata kerja ya. Jadi kata kerjanya diletakkan di depan. Kata kerjanya pun tidak mengalami perubahan apapun, tidak ditambahkan imbuhan s ataupun es, ataupun tidak berubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau ketiga, atau juga tidak ditambahkan imbuhan ing. Intinya kata kerja bentuk pertama seperti itu. Kemudian we can add a sequence word to show the order of the instructions. Kita juga bisa menambahkan kata urutan untuk menunjukkan tentang urutan dari instruction atau langkah-langkah ataupun pedoman tersebut. Nah, contoh dari sequence word tersebut, contohnya seperti ini, ada kata first, second. Oke, first artinya pertama, terus kemudian second artinya kedua, kemudian ada kata then yang artinya kemudian. Setelah itu ada kata now artinya sekarang, dan terakhir ada kata finally, akhirnya. Oke. Nah, teman-teman jadi bisa menggunakan kata ini untuk
menjelaskan tentang urutan dari langkah-langkah ya, dari pedoman atau petunjuk membuat sesuatu. Sekarang coba teman-teman perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ada Ana dan juga Budi ya. I am hungry. Let's make sandwiches for a breakfast. Saya lapar. Ayo kita buat sandwich atau roti lapis untuk sarapan. Good idea. How do we make them? Ide yang bagus. Bagaimana cara kita membuatnya? Do you have any peanut butter and jelly? Apakah kamu punya selai kacang dan juga selai? Yes, I have a lot of that. Ya, saya punya banyak. Good. Bagus. Is there a lot of bread in your fridge? Apakah ada banyak roti di kulkasmu? Well, there are a few slices of bread here. Ya, ada beberapa potong roti di sini. Take them out. Ambil. Gitu ya. Keluarkan, sama aja ya. First, pertama, lay 2 slices of bread side by side. Letakkan 2 potong roti berdampingan. Then spread jelly on one slice and peanut butter on the other slice. Kemudian oleskan selai pada satu potongan dan selai kacang pada potongan yang lain. Be careful, hati-hati. Don't put too much jelly on it. Jangan terlalu banyak menaruh selai di rotinya. Okay, it's done. Okay, selesai. Now, gently press the 2 slices of bread together. Sekarang, dengan lembut atau pelan-pelan, tekan kedua roti tersebut bersamaan. Like this, seperti ini. That's right, benar. Well, it's ready to eat now. Baiklah, roti ini sudah siap untuk dimakan sekarang. Yummy, you're right. Kamu benar. It's very delicious. Ini sangat enak. Nah, teman-teman, begitulah pembelajaran untuk hari ini. It's easy, right? So, it's all for today. And this is today's task. Page 86 until 88. Okay? In your English textbook, Basic English 6. Like always, don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.